Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Alvin Firando Zebua dengan NPM 221055201094. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum pemrograman kompetitif saya yang berjudul Sistem E-commerce Jasa Sewa Papan Bunga pada Cahaya Floris. Nah, langsung saja. Eh, di latar belakang ini, jadi perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan besar dalam cara masyarakat melakukan transaksi. Untuk contohnya sendiri itu ya dalam penyewaan papan bunga. Jadi Cahaya Floris sebagai usaha mikro yang bergerak di bidang ini masih mengandalkan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp itu untuk promosi dan pemesanannya. Nah, namun metode tersebut ini masih memiliki keterbatasan, yaitu menjangkau pasar yang lebih luas dan memberikan layanan yang lebih efisien. Nah, oleh karena itu diperlukan sistem e-commerce berbasis web yang mampu menampilkan katalog produk, memfasilitasi pemesanan online, serta memperkuat citra usaha secara profesional. Nah, pengembangan sistem ini sendiri menggunakan pendekatan SDLC model waterfall dan UML sebagai alat bantu perancangan dengan harapan meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pasar serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan. Adapun rumusan masalahnya itu yaitu tiga. Yang pertama itu bagaimana merancang sistem e-commerce dengan metode waterfall dan dirancang menggunakan UML berbasis web untuk mendukung pemasaran dan penjualan pada Cahaya Floris. Dan yang kedua, bagaimana menguji sistem e-commerce ini yang telah dirancang dan diimplementasikan dalam mendukung promosi, meningkatkan kesadaran merek, serta memperkuat daya saing Cahaya Floris di pasar digital. Dan yang ketiga itu bagaimana mengimplementasikan sistem e-commerce untuk meningkatkan jangkauan pasar Cahaya Floris. Adapun tujuan penelitiannya itu yang pertama merancang sistem e-commerce berbasis web pada Cahaya Floris dengan pendekatan SDLC, model waterfall sehingga serta menggunakan pemodelan Unified Modeling Language atau UML yang mencakup use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Nah, lalu menguji sistem e-commerce berbasis web yang dikembangkan pada Cahaya Floris menggunakan metode black box testing guna memastikan fungsionalitas sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna dan mengimplementasikan sistem e-commerce untuk meningkatkan efektivitas pemasaran, penjualan, serta memperluas jangkauan konsumen Cahaya Floris. Adapun manfaat penelitiannya yang pertama bagi penulis dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan dalam merancang dan membangun sistem e-commerce berbasis web ini serta menerapkan strategi digital dalam konteks nyata yang sesuai kebutuhan pengguna. Lalu bagi perusahaan, sistem e-commerce yang dikembangkan dapat membantu memperluas jangkauan promosi, mengelola informasi produk, serta memudahkan transaksi penyewaan papan bunga yang secara efisien. Jadi sistem ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap media sosial dengan fitur informasi produk, pemesanan, dan konfirmasi ketersediaan secara real time serta mendukung pengambilan keputusan melalui laporan penjualan yang akurat. Nah, bagi universitas, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dan contoh penerapan teknologi informasi dalam dunia usaha mikro kecil menengah atau UMKM, khususnya dalam pengembangan sistem e-commerce dan pemanfaatan digital marketing berbasis website. Nah, untuk landasan teorinya sendiri di sini ya, yang pertama itu ada sistem e-commerce, lalu mode pengembangan waterfall, lalu ada UML atau Unified Model Language, serta ada black box testing untuk mengetes sistem apakah sudah
berguna atau fungsionalitasnya sudah diuji semua. Dan untuk tools pendukungnya ini yaitu yang pertama ada PHP, lalu ada untuk text editornya itu Visual Studio Code, baru untuk database yaitu MySQL, dan untuk menjalankan program lokal yaitu menggunakan Laragon. Langsung saja, di sini ada use case diagramnya. Yang pertama itu di sini ada dua aktor, yaitu admin dan pelanggan. Admin itu dapat mengelola admin, mengelola kategori, produk, pesanan, detail pesanan, serta pembayaran. Nah, untuk pelanggan sendiri bisa melihat produk, pesanan, detail pesanan, pembayaran, serta isi data pelanggan. Selanjutnya di sini ada activity diagram yang bagian admin, yaitu login sebagai admin, verifikasi kredensial. Kalau misalnya yang di sini dimasukkan username-nya berhasil, maka akan akses dashboard admin dan bisa kelola data admin, yaitu tambah, ubah, hapus. Nah, sementara kalau username-nya salah, tampilan errornya itu muncul. Selanjutnya ada activity diagram produk, yaitu di sini ada kelola produk, menampilkan daftar produk, admin memilih aksi add, update, delete. Di sini ada aksinya, add produk, update produk, delete produk. Nah, maka simpan perubahan ke tabel produk. Selanjutnya ada activity diagram kategori, yaitu kelola kategori, tampilkan daftar kategori, admin memilih aksi sama kayak yang tadi, yaitu add, update, delete. Nah, di aksi add itu input detail kategori baru disimpan, sementara di update, pilih kategori yang akan diperbarui, update detail kategori, baru disimpan, sementara delete, yaitu pilih kategori yang akan dihapus, lalu hapus kategori dari tabel kategori. Nah, semuanya akan disimpan di tabel kategori. Lalu activity diagram pesanan. Pelanggan yaitu pertama pelanggan itu membuka halaman katalog. Nah, tampil daftar papan bunga, pelanggan memilih produk. Habis itu pelanggan klik pesan sekarang. Nah, pesan sekarang ini akan dialihkan ke WhatsApp. Jadi nanti akan masuk ke WhatsApp. Inputnya itu otomatis formatnya sudah ada, tinggal dikirim saja. Lalu admin menerima pesanan, baru admin bisa input data pesanan ke sistem dan admin kirim konfirmasi dan instruksi pembayaran. Nah, kalau tidak tampilannya itu pemesanan jika tidak, nah, jika tadi tidak pakai WA, pelanggan isi data diri dan detail pemesanan simpan ke database. Selanjutnya ada activity diagram detail pemesanan. Pesanan dibuat oleh customer, lalu generate nomor pesanan dan data invoice, kirim invoice ke email customer, customer menerima invoice, lalu customer ini akan melakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan pembayaran, customer konfirmasi via WhatsApp. Nah, nanti admin akan memverifikasi pembayaran, lalu admin mengubah status pesanan menjadi processing, lalu admin memproses pesanan. Setelah diproses pesanan ini, uh, apabila sudah ada progres, maka admin akan mengubah statusnya itu menjadi sipet. Nah, lalu admin ini akan mengirimkan pesan, yaitu pesanan diantar ke alamat yang sesuai customer minta.
lalu customer menerima pesanan. Setelah itu admin ubah status menjadi komplit. Nah, ini untuk activity diagram pembayaran. Yang pertama, pelanggan klik pesan sekarang via WhatsApp, lalu buka WhatsApp dan kirim pesan ke admin. Nah, admin di situ akan menerima pesan. Lalu admin input data pesanan ke sistem. Sistem kirim email ke pelanggan, yaitu berisi rincian pesanan, total pembayaran, nomor rekening tujuan. Nah, pelanggan transfer pembayaran, pelanggan kirim bukti transfer via WhatsApp, lalu admin akan menerima bukti transfer. Setelah itu admin masuk ke sistem, admin buka menu pembayaran, admin klik konfirmasi pembayaran, sistem update status jadi lunas. Nah, untuk activity diagram pelanggan sendiri yaitu kunjungi website atau kontak WhatsApp, lalu melakukan pemesanan ke admin, terima invoice melalui email, lakukan pembayaran via transfer bank, kirim bukti pembayaran ke admin via WhatsApp, tunggu konfirmasi dari admin, tunggu pengiriman pesanan, lalu terima pesanan. Nah, di sini ada kelas diagramnya, yaitu ada admin, pelanggan, pesanan, detail pesanan, pembayaran, produk. Selanjutnya ada sequence diagram input data pelanggan. Nah, di sini admin akan tambahkan data pelanggan ke sistem, lalu sistem akan ngasih notifikasi pelanggan berhasil ditambahkan ke admin. Nah, untuk sistem, insert pelanggannya itu nama, kontak, dan alamat. Nah, tampil pelanggan itu akan konfirmasi data tersimpan. Selanjutnya ada sequence diagram untuk input data pesanan. Yang pertama, admin tambah pesanan untuk pelanggan. Nah, sistem itu akan ngasih notifikasi pesanan berhasil ditambahkan. Lalu sistem insert pesanannya itu ke tabel pesanan. Yang pertama itu yang pastinya ada ID pelanggan, tanggal pesan, total status. Nah, tabel pesanan ini akan konfirmasi pesanan tersimpan. Selanjutnya ada sequence diagram memilih produk. Jadi admin di sini lihat daftar produk, maka sistem itu akan tampilkan daftar produk. Lalu sistem selectnya ini dari from produk, yaitu tabel produk. Nah, maka nanti tabel produk ini akan memunculkan data produk tersebut. Selanjutnya ada simpan detail pesanan, maka di sini sistem insertnya itu ke di tabel detail pesanan yang ada itu ID pesanan, ID produk, jumlah, dan harga. Nah, maka dari tabel detail pesanan ini akan konfirmasi tersimpan. Selanjutnya ada kirim invoice ke pelanggan. Kirim invoice pelanggan ini sistem akan kirim invoice-nya itu via email. Lalu kirim bukti transfer, yaitu pelanggan kirimkan bukti pembayarannya itu via WhatsApp. Selanjutnya ada admin input bukti transfer. Nah, jadi setelah pelanggan kirim bukti pembayarannya itu, admin akan input data pembayaran ke sistem. Nah, sistem itu akan memunculkan notifikasi pembayaran tercatat. Lalu, sistem ini akan menyimpan ke tabel pembayaran dan konfirmasi, dan tabel pembayaran ini akan konfirmasi data tersimpan. Selanjutnya, admin konfirmasi pembayaran, yaitu klik konfirmasi pembayaran ke sistem. Sistem akan ngirim notifikasi sukses. Lalu, sistem akan update statusnya itu, status konfirmasi, yaitu sudah ke tabel pembayaran. Nah, sistem akan update status itu ke tabel pesanan, yaitu diproses. Baik, di sini saya sebelum melanjutkan kesimpulan dan saran, saya akan menguji programnya secara online.
Langsung saja. Yang pertama, di sini ada tampilan halaman login. Nah, kita masukkan saja. Nah, kalau username atau passwordnya salah, maka akan muncul username atau password salah. Password salah. Nah, ini kalau username dan passwordnya benar, maka akan langsung muncul ke tampilan dashboard. Di sini di tampilan dashboard ini ada pilihan kategori, yaitu ada di sini kategorinya yaitu ada dua kebetulan, yaitu Suyok dan Rastik. Kalau misalnya kita mau tambah, bisa di sini. Contohnya itu uh, kategori baru, 8 ya, deskripsi kategori. Nah, setelah berhasil disimpan, maka akan muncul di bawah plastik ini. Nah, kalau untuk edit sendiri, misalnya deskripsinya ini tadi kan saya buat Stereo Pemindah. Kalau misalnya mau saya ubah jadi 8 bunga elegan, lalu update. Nah, berhasil diupdate. Nah, akan muncul di sini yaitu di deskripsi papan bunga elegan. Nah, kalau untuk hapusnya sendiri ada di sini yaitu nanti akan setelah diklik akan keluar seperti ini. Yakin ingin menghapus kategori ini. Oke. Nah, maka di sini langsung terhapus. Selanjutnya di sini ada produk, ada beberapa produk. Di sini ada gambarnya untuk menampilkan. Lalu ada nama produk, kategori, harga, dan status. Di sini ada pesanan. Kalau misalnya nanti pelanggan ada mesan, kita akan input pesan manual di sini. Sebelum dicoba, saya akan masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Nah, kalau di pengaturan ini uh, adanya yaitu informasi bisnis. Yang pertama ada nama tokonya, nomor WhatsApp-nya, lalu ada email bisnisnya, alamat tokonya, baru ada informasi banknya. Nah, di sini ada template WhatsApp-nya. Ketika pelanggan itu klik pesan sekarang, nanti akan masuk ke WhatsApp-nya admin dengan template pesanan yang sudah dibuat ini, yaitu halo saya tertarik dengan produk. Nah, produknya ini yaitu yang diklik oleh pelanggan tersebut. Untuk contohnya akan saya coba di sini. Nah, di sini ada dua kategori. Langsung saja kita ke lihat katalog. Nah, kalau pelanggan ingin mesan di sistem ini, pelanggan tidak wajib login. Nah, jadi langsung saja pelanggan itu bisa lihat tampilan dashboardnya ini semua. Nah, langsung saja pelanggan kalau lihat katalog, nah ini lihat semua produk. Kalau misalnya mau lebih sedikit, yaitu diklik di pilihannya ada dua, Rastik dan Suyok.
Misalnya di sini saya akan memesan di congratulation yang ini. Kalau lihat detail akan seperti ini. Nah, langsung saja pesan sekarang via WhatsApp. Nah, nanti sistem akan memunculkan seperti ini dan kita open WhatsApp. Baik, jadi kan di sini sudah masuk nih. Eh, Maka akan ada masuk pesan melalui email. eh, Akan ada pesan melalui email seperti ini, yaitu pesanan total yang harus dibayar, cara konfirmasi pembayarannya sudah ada. Nah, pesanan akan diproses setelah pembayaran dikonfirmasi. Nah, lalu kalau misalnya pelanggan ini sudah mengkonfirmasi pembayarannya melalui admin di WhatsApp atau share di transfernya, maka admin akan konfirmasi pembayaran itu dan akan mengklik konfirmasi pembayaran di sistem. Nah, setelah kita klik konfirmasi pembayaran, maka akan ada notif muncul yaitu konfirmasi pembayaran untuk pesanan ini. Email konfirmasi akan dikirim ke pelanggan. Nah, di sini statusnya baru yaitu terkonfirmasi dan pengolahan. Nah, maka di email pelanggan tersebut akan muncul, akan ada email baru lagi yaitu pembayaran berhasil. Nah, setelah pembayaran berhasil, kalau misalnya papannya sudah siap atau sudah ready, maka admin akan klik di sistem yaitu konfirmasi kirim. Nah, sistem akan mengeluarkan notifikasi seperti ini yaitu konfirmasi pesanan ini sudah dikirim. Email notifikasi akan dikirim ke pelanggan. Nah, pengiriman konfirmasi dan email dikirim. Setelah itu, maka statusnya akan berubah yaitu dari tadi pengolahan akan menjadi dikirim. Nah, di sini pelanggan akan dapat email kembali yaitu seperti ini. Nah, akan muncul email seperti ini yaitu pesanan sedang dikirim. Lalu ketika pesanannya ini sudah sampai ke alamat tujuan yang sesuai dengan pelanggan mau, maka admin akan konfirmasi pesanan ini selesai. Nah, setelah pesanan ini dikonfirmasi oleh admin selesai, maka akan ada muncul email lagi ke pelanggan tersebut dan status di sini pesanannya terkonfirmasi dan selesai. Nah, untuk email yang akan masuk ke pelanggan pelanggan itu akan seperti ini, yaitu pesanan selesai. Di sini ada nomor pesanannya, produk, jumlah, seperti ini. Nah, lanjut di sini ada aksi yaitu detail. Nah, di detail pesanan ini ada pertama yaitu informasi pesanan, lalu informasi customernya juga ada. Pertama itu ada nama yang mesan, emailnya, WhatsApp-nya, dan alamat pengirimannya. Serta di sini ada catatan, catatan customer. Di sini customer kan tadi bisa nambah catatan. Nah, selanjutnya di sini admin bisa nambahkan catatan juga. Nah, untuk yang di sebelah sini
ada aksi cepat yaitu kirim ulang invoice, lihat invoice. Nah, invoice-nya akan seperti ini. Sini juga bisa cetak. Selanjutnya ada timeline pesanannya. Nah, pesanan diterima dan invoice dikirim. Ada jamnya. Baik, mungkin itu saja untuk di sistem. Selanjutnya, simpulannya dari presentasi ini yaitu sistem e-commerce berbasis web untuk Cahaya Flores ini berhasil dirancang menggunakan metode waterfall dan pemodelan UML. Jadi sistem ini dibangun untuk memperhatikan kebutuhan pelanggan dan pemilik usaha. Nah, biar dapat memungkinkan pelanggan ini melakukan pemesanan papan bunga secara online tanpa harus login. Jadi sistem juga dilengkapi dengan antarmuka admin untuk mengelola produk, pesanan, serta proses verifikasi pembayaran sehingga tanpa menghentikan operasional bisnis. Nah, pengujian sistemnya itu di sistem e-commerce jasa sewa papan bunga ini dilakukan memastikan bahwa seluruh fungsi sistem ini berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi proses pengujiannya ini yang pertama itu melalui metode black box testing. Nah, setelah dari metode black box testing, diadakanlah pengujian online karena kebetulan sistem ini sudah di-online-kan. Nah, jadi pengujiannya ini melalui Google Chrome yang bisa diakses melalui uh, link ini yaitu http://papanbunga.dakdns.org. Nah, jadi pengujian ini berfokus pada fungsi-fungsi sistem tanpa melihat struktur internal kode program. Nah, setelah melakukan pengujian menyeluruh, diperoleh jaminan bahwa sistem telah memenuhi standar fungsional dan dapat digunakan secara optimal dalam operasional Flores. Dan yang ketiga dari hasil identifikasi permasalahan, jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi keterbatasan jangkauan pemasaran yang selama ini hanya mengandalkan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, uh, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan masih dilakukan secara manual. Saya Flores membutuhkan sistem e-commerce berbasis web. Jadi sistem ini akan memperluas jangkauan promosi secara digital, menjangkau lebih banyak calon pelanggan secara efisien, serta memungkinkan proses dengan demikian implementasi sistem e-commerce menjadi solusi strategis untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan bisnis di era digital. Dan sarannya itu yang pertama ada di integrasi pembayaran online. Jadi sistem ini kan belum ada nih pembayaran langsung di websitenya. Jadi bisa dikembangkan lebih lanjut untuk menambahkan fitur payment gateway untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pembayaran secara langsung melalui website. Dan yang kedua, modul ulasan dan rating pelanggan. Nah, penambahan fitur ulasan dan rating ini dari pelanggan ini dapat memberikan masukan yang berguna bagi peningkatan kualitas dan layanan dan membangun kepercayaan pelanggan baru. Yang ketiga, peningkatan sistem keamanan. Jadi, menurut saya ini perlu dilakukannya penguatan keamanan data, eh, terutama itu pada login admin dan transaksi. Jadi, dengan menambahkan fitur autentikasi ganda seperti enkripsi data yang lebih kuat. Nah, yang ketiga, dan keempat, evaluasi dan pemeliharaan berkala. Jadi, agar sistem ini tetap optimal dan sesuai perkembangan teknologi serta kebutuhan bisnis, pemeliharaan sistem dan evaluasi berkala perlu dilakukan secara rutin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.